Sore, ketemu lagi dengan saya Yuli. Hari ini saya mau bercerita tentang pengalaman hidup saya dari saya kecil sampai saya menjadi seorang perawat dan bekerja di Rumah Sakit Saudi Arabia sudah sampai 17 tahun. Saya mau berbagi cerita dengan teman-teman. Semoga cerita ini boleh jadi motivasi teman-teman untuk bisa mengejar harapan, impian, dan apapun itu semua, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Ya. Hari ini saya mau berbagi cerita pengalaman saya dari kecil. Saya terlahir di tengah keluarga yang kalau menurut saya sih berkecukupan ya, karena selalu cukup walaupun bukan keluarga yang kaya ya, tapi cukup semuanya. Makan, kalau saya kaya bukan artinya saya punya harta yang berlimpah, bukan. Tapi kami tahu bersyukur, kita bisa makan, bisa bergembira, tertawa, seperti itu ya. Saya punya kedua orang tua, kebetulan ayah saya itu seorang pemborong bangunan. Dia pernah kuliah di ITB tapi tidak selesai karena biaya. Lalu dia menjadi seorang pemborong bangunan yang cukup terkenal di masanya di tahun 80-an ya. Nah, kalau kalian tahu perumahan Cipinang Indah yang ada sekarang, itu rumah-rumah yang lama itu dulu itu ayah saya yang memborong. Ayah saya membuat ya. Jadi waktu ayah saya jadi pemborong itu, saya setiap pulang sekolah, kebetulan sekolah saya itu dekat dengan rumah kami ya di Cipinang, seperti itu. Kami punya rumah yang cukup besar, tanahnya sekitar 200 meter lebih. Lalu setiap pulang sekolah saya itu membantu ayah saya untuk kayak misalnya jagain barangnya kalau dia mau makan siang ke rumah, terus atau mengangkat batu, mengangkat pasir, tapi ya yang nggak berat-berat lah, seukuran umur saya waktu masih umur 7 tahun 6 tahun ya, seperti itu. Nah, nanti setiap seminggu sekali tuh saya akan mendapatkan upah dari ayah saya. Dari upah itu saya bisa pakai untuk saya bisa beli pensil, beli buku. Jadi saya sudah terbiasa tuh dari kecil ya. Kami itu bertujuh bersaudara, tapi yang 3 saudara saya laki-laki itu sudah meninggal dari kecil. Lalu kami tinggal berempat. Jadi saya punya abang 1, kakak perempuan 2 ya. Yang paling besar di atas saya, sama yang tengah-tengah itu laki-laki ya. Dan saya anak yang terakhir, seperti itu. Lalu singkat cerita, karena rumah kami dijual, ada sesuatu hal saya nggak ngerti ya, karena waktu masih kecil juga, kami pindah ke UKI. Nah, setelah kalau saat saya dibawa oleh ibu saya ke puskesmas, kalau misalnya saya gigi saya sakit atau saya panas, pilek segala macam, saya suka sekali ngelihat profesi seorang perawat ya, melihat bajunya yang warna putih, sepatunya warna putih, capnya, rambutnya yang rapi, suka sekali pokoknya ya. Nah, dari situ saya ada termotivasi tuh, saya kalau udah besar saya mau jadi seorang perawat, seperti itu ya. Tapi saya belum ngerti itu perawat itu apa, pekerjaannya seperti apa, terus kedepannya seperti apa, saya nggak ngerti ya. Terus biaya yang diperlukan juga saya nggak ngerti berapa banyak, seperti itu, sampai saya bisa jadi seorang perawat. Hari ke hari, setelah saya kelas 4 itu, karena saya pengen punya uang juga, terus juga saya pengen bantu orang tua saya juga. Lalu secara nggak sengaja waktu itu saya mau jemput ibu saya pulang dari kerjanya. Kebetulan ibu saya bekerja di kantin ya di SDK 8. Saat itu hujan deras, saya bawa payung, saya tunggu di UKI tuh ya. Dan ternyata saat menunggu ibu saya, ada seorang mahasiswa kedokteran UKI itu menghampiri saya seperti itu. Dek, anterin saya yuk ke sana, dia bilang gitu ya, ke rumah sakit UKI. Saya pikir saya hanya menolong ya, toh juga saya masih menunggu ibu saya, seperti itu, belum datang. Akhirnya saya anterin beliau. Dan ternyata setelah saya selesai mengantarkan beliau, saya mau minta izin, dek tunggu, ini untuk adik. Loh, kok
dikasih uang ya. Saya berpikir seperti itu gitu. Saya dapat 5 ribuan baru waktu tahun 84 ya. 84, 83 saya lupa ya. Itu uang 5 ribuan baru ya. Oh, itu sangat besar ya nilainya waktu saat itu ya. Terus, nah, wih ternyata saya lihat tuh ada anak laki-laki gede ya, bawa payung juga, sama nganterin, terus dia dapat uang. Oh ternyata kalau kita nganterin orang dengan payung kita akan dapat diberi imbalan seperti itu. Akhirnya dari situ tuh saya mulai untuk termotivasi untuk ngojek saat hujan ya, ngojek payung namanya ya. Jadi waktu itu tahun 80 berapa ya, saya lupa itu ya usia saya waktu saya kelas 4 SD ya. Saya terbiasa untuk ngojek payung tuh, jadi setiap hujan saya akan lari tuh ya. Langsung uangnya saya masukin ke kantong plastik. Ntar kalau pulang dari ngojek, hujan udah berhenti, wah saya bisa beli roti untuk ibu saya, untuk ayah saya, untuk keluarga saya seperti itu. Wah seneng deh pokoknya. Nah teman saya itu kebanyakan laki-laki tuh di situ. Ya perempuan cuma saya satu-satunya. Saya rasa mungkin hanya saya pertama kali perempuan yang ngojek payung ya, di usia saya masih umur 8 tahun seperti itu. Seneng deh pokoknya setiap pulang ngojek dapat uang gitu banyak kan. Nah akhirnya setiap saat saya ngelakuin itu tuh, pokoknya kalau hujan, kalau lagi sekolah, aduh bu guru cepet dong. Saya udah pikirannya tuh saya udah siap dengan payung gitu ya. Jadi wah senang deh pokoknya ngojek payung, pulang bawa uang, terus nanti bisa beli roti untuk ibu saya, untuk ayah saya, untuk keluarga saya seperti itu. Akhirnya suatu saat saya ditawari oleh ibu saya, kebetulan kan dia bekerja di kantin SDK 8 ya. Saya juga kenal dengan yang punya kantinnya, Tante Sayutin, itu teman ibu saya seperti itu. Nah dia itu punya anak. Nah anaknya ini suka membuat kue ya, kuenya enak-enak ya, kue putu, kue lapis, kue macam-macam pokoknya yang ada di Senen itu. Nah dia nawarin, Yuli mau nggak kalau jualan kue sepulang sekolah, dia bilang gitu. Wih boleh juga ya. Akhirnya saya coba, kan sekolah saya itu ada sekolah pagi dengan sekolah sore seperti itu. Saya sekolah pagi. Nah sorenya kalau nggak hujan saya jualan kue seperti itu. Nah pada saat suatu hari tuh teman saya bilang, Yuli ayo dong ke rumah saya, dia bilang gitu kan. Jadi tuh kembali lagi, jadi setiap saat tuh setiap saya pulang sekolah, ibu saya sudah bawa kue 100 biji untuk saya bisa jual di sekolah sore ya. Dari 1 biji itu saya bisa dapetin upah sekitar 20 rupiah ya, waktu itu 25 rupiah saya dapat upahnya dari 1 kue ya. Berarti kalau 100 kue kali 25 rupiah kan saat itu uang cukup besar ya untuk seumuran saya seperti itu. Akhirnya suatu hari itu karena saya selalu berjualan sekolah, jadi nggak ada waktu saya untuk menikmati bermain dengan anak-anak teman-teman saya. Nah teman saya suatu hari bilang, ayo yuk main ke rumahku yuk. Ada pohon jambu loh, jambunya udah pada matang loh di rumahku, dia bilang gitu. Ayo dong Yuli, kamu gak pernah main, sekali-sekali main kek. Aduh apa gimana ya, senang juga ya kalau main, saya bilang gitu kan. Saya dalam hati saya gitu, anak seumuran 8 tahun ya, aduh enak juga tapi saya harus jualan kue. Saya berpikir seperti itu ya, nanti kalau misalnya ibu saya bawa kue gimana, siapa yang jual, seperti itu. Akhirnya saya ternyata tergoda juga tuh hari itu ya. Akhirnya saya pergi dengan teman saya pulang sekitar sudah hampir jam 5 sore di rumah. Dan ibu saya sudah menunggu dengan kuenya ya. Dan kebetulan hari itu saya minta ditambahin 200 biji ya, karena banyak yang pesan. Akhirnya saya sampai di rumah, saya lihat tuh wajah sedih ibu saya. Saya merasa berdosa, merasa bersalah dengan ibu saya karena sudah mengecewakan. Akhirnya saya bilang sama beliau, gak usah takut,